Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hidup dan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, Nabi termulia, Nabi teragung, membawa perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman moderniyah, yakni Sayyidina wa Maulana baginda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pertemuan sebelumnya saya sudah membahas dalam sebuah konten dakwah, dalam sebuah konten syiar agama, yaitu tentang motivasi membaca Al-Quran, motivasi hidup berhasil, motivasi pesan Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, ketika kami menayangkan sebuah video dalam sebuah YouTube, banyak saudara-saudara meminta kepada kami untuk menjelaskan penjelasan, yaitu motivasi kita membaca Al-Quran. Ya. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kurang lebih ada beberapa menit yang akan kita bahas mengenai motivasi pembacaan Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagaimana kalam Allah, sebagaimana ciptaan Allah, sebagaimana Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam yang ada di dunia. Saudara-saudara yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya banggakan, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan fitrah yang harus kita jaga. Al-Quran merupakan kalam Allah yang harus kita rawat, yang harus kita kembangkan, yang harus kita amalkan, yang harus kita tingkatkan setiap hari. Minimalnya setiap sholat kita membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Waqi'ah, surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman. Insya Allah saudara, ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita mahabbah, mencintai, bahkan menghafal, merawat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia saudara, akan menjaga kita, akan memberikan derajat kepada kita sebagaimana guru kita, sebagaimana guru besar kita, ulama kita. Ya, contoh guru kami, Bapak Ustadz Yusuf Mansur, beliau sekarang terus berkembang, terus mengembangkan agama Allah, terus berusaha membuat pesantren, membuat lembaga, membuat sekolah yang dinamakan dengan Darul Quran. Contoh di Yogyakarta pertama kali dulu sebelum merdeka, pesantren pertama yang mendirikan pesantren tahfiz Quran yaitu pesantren Karapiak. Saudara perlu diketahui itu, yaitu pesantren yang menjaga, pesantren yang mengembangkan, bahkan pesantren yang mengembangkan qiraat sab'ah, yaitu
pembacaan qiraat jam 7 itu. Pertama kali yaitu di Karapiak saudara, yang pertama dikembangkan oleh ya Sayyiduna yang tercinta Muhammad Munawwir di Karapiak. Maka dari itu ya kami berpesan khususnya kepada diri kami sendiri, umumnya kepada muslimin muslimat yang ada di dunia. Kita sama-sama mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berijtihad, kita bermujahadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita kemampuannya seperti ini. Mari kita sama-sama mengembangkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena kami punya amanah, amanah yang kami emban ya dari sekolah, amanah yang kami emban dari pondok pesantren. Sebagaimana keterangan diterangkan ya, balighu walau ayat, sampaikanlah walau ayat ya. Kami mampunya seperti ini, maka kami akan terus berdakwah melalui ini. Saudara-saudara misalkan mampu di bidang biologi, di bidang fisika, di bidang teknologi, di bidang media, di bidang lain sebagainya, yuk kita sama-sama mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sekarang tahun 2020 penduduk Indonesia itu ada 270 juta jiwa. Bayangkan kalau umat muslimin ada 250 juta saja. Semuanya berdakwah, semuanya menegakkan agama Allah ya. Semuanya bermujahadah, semuanya bersungguh-sungguh. Yakin saudara, tidak akan sia-sia. Allah akan memberikan yang terbaik ya. Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk negara tercinta kita, khususnya untuk kita semuanya yang sedang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela sekarang pandemi, kita terus mencari solusi, kita terus mencari jalan, kita terus mencari apa yang dinamakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya kalau untuk santri yaitu menghafal, menjaga, mentahfiz Al-Quranul Karim. Perlu kita ketahui saudara, insya Allah saya akan membuat buku untuk saudara-saudara yang dimana saudara-saudara cinta dengan Al-Quran. Di sini kami ya sudah bermujahadah dengan dosen-dosen, dengan guru besar. Kami akan membuat sebuah buku, akan membuat sebuah hikmah-hikmah di balik kita harus membaca Al-Quran, di balik motivasi hidup, di balik kita mengembangkan agama Allah. Doakan saudara, kami sedang bermujahadah, kami sedang membuat buku ini. Insya Allah ini akan dibuat oleh kami, buku kami berjumlah 200 halaman saudara, untuk mengembangkan agama Allah. Ini ada di sini, nanti saudara-saudara dapat melihat, dapat memesannya hikmah-hikmah membaca Al-Quran, hikmah-hikmah semangat hidup, semangat membaca Al-Quran. Bahkan juga ada hikmah-hikmah dalam bercinta saudara ya. Ada bercinta, ada kata ahub yang dihubungkan dengan bahasa Arab. Jadi bagi saudara-saudara yang sedang baper, yang sedang ya istilahnya mendekati pernikahan, sudah kuliah ya, dapat saudara menghubungi kami. Karena kita tujuannya dakwah, karena kita tujuannya adalah mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai pola, sesuai kemampuan, sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita niatkan di sela-sela kesempatan, kita niatkan di sela-sela waktu yang Allah berikan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kita harus punya rencana ingin menjadi lebih baik saudara. Karena apa yang telah guru kita berikan oleh pengersa Wajajen almarhum yang terhormat, beliau selalu memberikan kepada kami ya motivasi dalam hidup, memberikan motivasi untuk mengatur hati kita supaya hati kita tidak terkalahkan oleh nafsu kita. Ya kita harus mencoba bahwa kita itu
bersangka ingin menjadi lebih baik, dan bahwa kita itu yakin besok akan menjadi lebih baik daripada hari sekarang, dan hari sekarang akan lebih baik daripada hari kemarin. Seperti itu harus diniatkan di dalam diri kita, bahkan itu harus diniatkan sebelum kita tidur. Itu harus diniatkan kepada kita bahwa besok kami semuanya, kita semuanya, ya Allah, ingin menjadi lebih baik daripada hari sekarang. Meskipun dalam kenyataannya, meskipun dalam peramalannya kita tidak bisa lebih baik, tetapi kita meminta kepada Allah, kita berusaha melawan diri kita sendiri, melawan kemampuan kita sendiri, yakin bahwa besok akan menjadi lebih baik, bahwa besok akan menjadi lebih baik daripada hari sekarang. Dan hari kemarin kita harus lebih hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Insya Allah sahabat-sahabat, ketika niat kita sungguh-sungguh, tidak ada yang sia-sia. Apalagi ini menjaga Al-Quran, apalagi ini berhubungan dengan Al-Quran, mengamalkan, mengembangkan. Al-Quran itu sangat mulia, saudara. Betapa Indonesia maju, betapa Indonesia berkah. Salah satunya mungkin keberkahannya banyak penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Kita tahu tahun 2014 jaya-jayanya Indonesia, ada seorang murid, ada seorang teladan, ada seorang dikatakan anak yang berumur 5 tahun, yaitu beliau bernama Sayyid Musa yang terhormat dari Bangka. Saya melihat sendiri dan saya meneteskan air mata ketika Sayyid Musa bisa menghafal Al-Quran 30 juz dalam umur 5 tahun 7 bulan atau 5 tahun 9 bulan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Saya meneteskan air mata, ternyata anak kecil bisa menghafal Al-Quran, anak kecil bisa menjaga Al-Quran. Toh kita yang sudah besar, toh kita yang sudah dewasa, toh kita yang sudah kuliah, toh kita yang sudah umurnya 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, kita belum bisa, saudara. Tetapi yakin, ketika ibu bapak semuanya, sahabat-sahabat semuanya di luar sana bercita-cita ingin mengembangkan agama Allah, bercita-cita ingin menghafal Al-Quran, Allah selalu memberikan kesempatan, saudara. Allah tidak akan sia-sia, tidak mengabulkan ketika seorang muslim, ketika seorang hamba ingin menjadi lebih baik. Ya. Karena dalam sebuah keterangan dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan telah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Bagi siapa saja, bagi siapa yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai keinginan, yang mempunyai perubahan, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Ini adalah moto dari para penghafal Al-Quran, baik orang Indonesia, baik orang luar negeri, Saudi Arabia, dan seluruh Indonesia. ini dari moto, dari moto, karena Allah sudah terjanji di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Quran bagi siapa saja yang mempelajari, bagi siapa saja yang mempunyai niat sungguh-sungguh, bagi siapa saja yang mempunyai tekad yang kuat dalam mengemban Al-Quran, dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sia-sia, saudara, tidak akan sia-sia. Kita sama-sama mengembangkan agama Allah, baik siswanya dari PAUD ataupun TK, terus MI, terus SD, terus SMP, terus MTS, terus SMA, terus aliyah, SMK, terus perguruan tinggi, baik di
lingkungan keagamaan UIN ataupun di umum UPI misalkan ITB, kalau kita mendekatkan Al-Quran, saya yakin saudara tidak ada yang sia-sia, karena ini adalah amanah. Ini adalah amanah yang Allah berikan untuk setiap insan, karena insan ini mengemban amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah kepada 3, ya, salah satunya gunung, ya, lautan, ya. Mereka tidak bisa menerima. Siapa yang bisa menerima amanah itu? Yaitu manusia. Manusia yang mengemban amanah. Manusia yang harus kuat. Manusia yang harus menjadi khalifah di muka bumi ini. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, ya, kita lihat dalam sebuah buku kami telah menulis dari pandangan para alimul ulama, ya, dari para dosen yang telah kami emban. Kami akan bacakan ayatnya, silahkan saudara disimak. Ini motivasi menghafal Al-Quran, motivasi kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, motivasi kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalu utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalu tamri, ya, la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kama saliru wayhana rihuha tayyibun wa ta'muha murun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdalatil laisa laha rihun wa ta'muha murun, ya, mutafaqun alaih an Abi Musa. Ini dari sahabat saudara, ya. Kami tulis dalam sebuah buku Aqwal Hikmi Wadafi'iyah, ya. Jadi ucapan-ucapan hikmah dan motivasi, ya, dalam buku kami, insya Allah. Ini doanya aja dari saudara-saudara, yang artinya, ya, yang artinya adalah sifat orang mukmin, ya, yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah jeruk, ya, buahnya semerbak dan lezat dan rasanya lezat. Sedangkan sifat orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma. Tahu kan? Ya? Jadi bayangkan buah jeruk yang semerbak dan rasanya lezat, ya. Sedangkan sifat orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma, ya. Rasanya enak, kurma enak kan, ya, tapi tak berbau. Dan sifat orang munafik yang membaca Al-Quran, kita tahu kan, seperti orang-orang non-muslim membaca Al-Quran, ya, bagaikan bunga, ya, baunya, ya, harus, tapi baunya baunya wangi, tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik, ya, sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti brotowali, ya, tidak berbau, bahkan, ya, rasanya pahit. Nah, dapat tersimpulkan saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, ini para sahabat, ya, dari sahabat tadi siapa di atas telah memberikan an Abi Musa, ya, an Abi Musa, sahabat telah menguatkan kepada kita sifat orang mukmin yang membaca Al-Quran itu adalah bagaikan buah jeruk yang buahnya semerbak dan rasanya lezat, ya. Maka dari itu, ketika kita ingin mengembangkan agama Allah, ketika kita ingin bersungguh-sungguh, ya,
ingin menghafal Al-Quran, ingin mengembangkan Al-Quran, saya yakin, ya, saya yakin sekali Allah akan memberikan kepada kita. Tidak, misalkan sekarang kita susah, tetapi yakin suatu saat nanti ketika kita sungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan, saudara. Allah akan memberikan jalan, ya, karena Allah sendiri yang berjanji, ya, dalam sebuah Al-Quran, ya. Allah sendiri yang mengucapkan, Allah sendiri yang berfirman. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mengembangkan agama Allah. Kita sama-sama saling doakan. Kami sambil berusaha, saudara semua berusaha, baik pagi, siang, malam, kita sama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa kemampuan yang kita miliki, melalui kemampuan yang kita bisa, melalui kemampuan yang Allah berikan kepada diri kita. Kita sekarang bicara seperti ini, yuk kita kita kembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya melalui dakwah, yuk kita kembangkan melalui dakwah. Kita misalnya melalui kreasi, ya silahkan kembangkan. Niat kita itu berdakwah, niat kita itu mengembangkan, ya, mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi jutaan umat muslimin muslimat yang ada di dunia. Semoga kita semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq. Saya Asma Masanusi. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.